Ya, sudah dimulai. Shalom. Shalom. Jadi saya mau ya, saya izin. Kalau biasanya kalau di sekolah pede-pede aja, tapi kalau di gereja kayaknya diliatin gadis-gadis, ibu-ibu, gadis-gadis, banyak gadis ya. Bujangnya cuma satu. Sama yang di Karangjengkol satu bujang. Kita bersyukur bisa bersama-sama kembali. Saya diberikan kesempatan akhirnya. Nggak, sebenarnya saya nodong pas sekali-sekali lah saya. Nggak tahu saya dapat ilham apa minggu lalu tuh, pengen menyampaikan aja kebenaran firman Tuhan. Sekali lah setahun ya. Sekali-sekali ya Bapak Ibu. Jangan, saya itu tidak seformal pendeta-pendeta atau pembawa firman lainnya. Jadi saya ini nanti mohon maaf terlebih dahulu kalau pembawaan saya kayak mengajar. Karena sudah terbiasa mengajar hampir setahun ini, jadi nanti tapi memang firman Tuhan itu harus dipelajari setiap hari. Itu juga berhubungan dengan firman Tuhan hari ini. Jadi bukan hanya saya atau Pak Bayu hatam ya, kalau bahasa awamnya hatam Alkitab, enggak. Tapi saya juga terus belajar, karena pembaruan akan firman Tuhan itu walaupun kayaknya ayatnya itu aja, tapi sekali baca, oh iya ya, beda ya sama yang kemarin. Kenyataannya dalam setiap hidup itu beda-beda. Itulah yang ajaibnya Tuhan berikan firman itu dalam kehidupan kita seperti itu ya. Kita buka dalam doa, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati kebesaran Tuhan. Kami siap, kami mau bersama-sama belajar mendengar apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami, dan jamahlah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, agar kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tema yang saya berikan pada pagi hari ini ialah bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya, keluarga Allah kita, saya dan suami keluarga Allah, Bapak, Ibu, ya, keluarga Burus, keluarga Mbah di tempat ini, keluarga Mbak Maria di sini dan di Kudus ya. Di sini juga Mbak Maria punya keluarga di PN ya, keluarga besar PN. Kita juga sama-sama di sini juga keluarga besar dari Gereja Baptis Rahmani. Ayat yang sudah kita bacakan tadi ya, Yohanes 15 ayat 1-8, itu mengisahkan tentang percakapan Kristus saat terjadinya perjamuan malam terakhir. Berarti pembahasan pokok anggur ini adalah di mana Yesus itu sebelum diserahkan. Ya, diserahkan oleh siapa? Kalau Yudas ya pengkhianat, tapi diserahkannya kepada tentara tentara Romawi ya. Nah, percakapan ini sebuah perumpamaan juga ya, bagaimana Tuhan mau memberitakan bahwa kita harus seperti apa saat kita sudah mengikut Yesus dalam keluarga. Konteks yang sudah dibicarakan sama Pak Bayu juga minggu lalu tentang keluarga, saya menyambung hari ini juga tentang keluarga, karena tadi juga kesaksian Pak Bayu tentang keluarga ya, walaupun saya akhirnya baru tahu hari ini dia tidak tertidur ya. Jadi bersyukur kita harus terus belajar tentang apa yang Tuhan mau dalam setiap keluarga kita masing-masing. Nah, dari dasar ayat yang sudah kita bacakan, kita belajar bagaimana menjadi anggota keluarga Allah yang harus terus bertumbuh ya. Masa mau bertumbuhnya kayak pohon toge ya. Pohon toge kan pakai, kalau dulu kelas 6 SD saya praktikumnya pohon togenya pakai kapas sama air, betul nggak? Ya, dia bisa hidup tuh, dia naik satu aja, padahal toge kalau dimasak satu kapas itu nggak bisa ya, harus banyak. Kita mau bertumbuh lebih besar dari itu ya. Saya mau juga tanya sama kayak Pak Bayu ya, nanya-nanya terus ya. Menurut Bapak Ibu, tapi saya langsung dua saja. Menurut kaum wanita, ini pas lagi laki-laki di sini satunya. Wanita dan kaum laki-laki ya, kaum laki-laki. Wanita siapa saja boleh menjawab. Apa itu atau apa yang dimaksud dengan keluarga yang berbahagia?
Apa Pris? Perempuan. Kamu perempuan. Berkeluarga. Apa yang dimaksud? Kan kamu keluarga dari Pak Taufik. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang berbahagia? Kaum wanita. Satu aja. Mbak Maria. Keluarga yang berbahagia adalah yang bisa jadi rumah buat satu sama lain. oh, bisa lo jadi rumah satu sama yang lain. Kaum laki-laki yang berbahagia. Keluarga yang berbahagia adalah harta yang berharga. Itu lirik lagu ya. Jangan lirik lagu lah Pak. Ini kan di rumah bagi Paling berharga. apa keluarga yang berbahagia adalah Harta. oke. Keluarga yang berbahagia adalah hartanya seseorang, bahwa dia punya keluarga, dia punya harta. Kalau Mbak Maria sesuatu yang berharga. Mbak Maria bilang tadi kaum wanita, mewakili kaum wanita adalah sebagai rumah. Ya, sebagai rumah. Jadi apapun ya balik pulang ke rumah. Apapun masalah balik lagi ke keluarga. Ya betul. Saya setuju dengan dua pendapat. Ada Priska tambahan lagi? Oh enggak. Oke. Dari dua pendapat itu, adakah Bapak Ibu juga berpikir bahwa saat ini juga ada fenomena keluarga diukur dari tampilan luar saja? Kalau ini kan kayak dua jawaban ini tampilan dalam. Yang merasakan kan ya keluarga itu sendiri, tapi ada fenomena yang oh, dia punya rumah gede berarti keluarganya bahagia. Dari kasat mata kita. Ya. Oh, dia punya anak banyak gitu ya. Oh, berarti ya keluarganya bahagia. Keluarganya rame. Ramai. Padahal siapa tahu banyak anak itu karena anak apa kan kita nggak ngerti dalam keluarga itu. Oh, ngelihat tetangga punya mobil baru berarti wah makmur nih keluarganya gitu. Dalam kelihatan mata atau bisa terlihat atau diukur dari kebahagiaan keluarga itu dari seberapa besar dia punya penghasilan atau materi atau seberapa banyak dia punya tanah, punya kambing domba. Kalau zaman dulu ya kambing domba itu kan seberapa kaya dia tuh dari seperti itu. Fenomena ini tidak jauh ya dari kita sekalian. Kita bisa melihat banyak orang yang berpendapat seperti oh dia tuh punya kayak contoh lah kita melihat Raffi Ahmad, dia orang kaya apa enggak? Ya bahagia apa enggak? Sepertinya ya, tapi kan kelihatan oh dia bahagia nih karena punya uang banyak, punya penghasilan banyak. Tapi kita nggak tahu sebenarnya masalah dari keluarganya apa saja. Yang dia merasa bahagia nggak dengan apa yang dia punya, kita nggak tahu. Tapi kasat mata seperti itu. Nah, kebahagiaan dalam keluarga itu adalah hasil, Bapak Ibu ya. Kebahagiaan dalam keluarga itu adalah hasil. Nah, saat hasil itu ada proses. Kita kalau mau dapetin hasil sesuatu itu, kayak kita mau dapat contoh kita mau beli baju ya, beli baju. Saya kontaknya beli baju terus apa pengen beli baju ya? Pengen beli baju. Ada prosesnya apa? Saya harus cari uang dulu untuk membeli baju. Cari uang itu adalah proses. Saya mencari uang untuk tujuan saya. Nah, hasil itu adalah proses. Nah, proses itu ada hal yang dilakukan. Jadi ada 3 ya. Aku mau menjadi keluarga yang bahagia itu ada hasil ada proses itu ada hal yang dilakukan. Saat kita mau membeli baju, saya harus bekerja dengan apa saya bisa menghasilkan uang? Ya saya mengajar, saya berjualan ya, jadi ada hal-hal yang dilakukan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan mewujudkan apa yang Tuhan mau dalam setiap pertumbuhan keluarga kita. Ada 2 hal penting yang dapat dipelajari. Yang pertama yaitu keluarga yang terus bertumbuh. Ya, keluarga yang terus bertumbuh. Ada di ayat 1 dan di ayat 4. Ya, saya akan bacakan Bapak Ibu. 1 dan sampai 4. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ayat ini boleh mendasari bahwa
Yang utama adalah pokok anggur itu adalah akunya besar berarti Yesus. Pokok anggur itu adalah Yesus. Yesus menjadi yang utama dalam setiap kehidupan orang percaya dan kehidupan berkeluarga. Ya. Misalnya kayak Mbak Maria, di sini dia sendiri. Ya. Tapi dia punya keluarga. Pokok anggur dalam setiap kehidupan Mbak Maria bahwa dia sudah percaya akan Yesus juru selamat, yaitu Yesus. Mau dia sendirian di sini, tapi dia tidak merasa sendirian karena aku punya keluarga yang masih mendukung aku, masih mensupport aku walaupun dari kejauhan. Kemudian bertemulah dengan kita, tambah lagi keluarganya. Jadi seperti itu. Pokoknya dulu itu adalah pokok anggur kita itu adalah Yesus. Pokok anggur dari setiap kehidupan berkeluarga adalah Yesus. Yesus yang utama. Ya, bagaimana kita dapat menghasilkan kehidupan keluarga yang berbahagia, harmonis tanpa ada pokok yang utama dalam kehidupan kita? Ya, kalau tidak ada Yesus dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita tahu bahwa kita itu akan terjamin kehidupan kebahagiaan kita atau hasil kebahagiaan yang kita dapatkan itu nggak ada jaminannya, karena kita nggak ada pokoknya, nggak ada yang menopang kita dalam setiap kehidupan kita. Ya, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Apakah syarat utama itu? Harus berada di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, syarat tadi kita sudah tahu ada pokok, berarti kita ada syarat memiliki pokok itu. Harus berada di dalam ajaran Yesus Kristus. Dalam mewujudkan syarat tersebut ada dua hal yang harus dilakukan dalam hidup ini, yaitu saling menghormati agar menciptakan iklim. Iklim itu cuaca ya, suasana ya. Menciptakan suasana dalam keluarga yang penuh damai. Ya. Mengasihi, menghormati agar menciptakan iklim atau suasana dalam yang penuh damai. Terus yang kedua, tetap berpegang pada Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Apakah kedua hal ini sudah Bapak Ibu yakini atau sudah aku sudah merasa aku udah ada nih di dalam diriku yang sudah tertanam menjadi pokok dalam setiap kehidupan keluarga? Saya yakin juga semua sudah diajarkan, sudah tahu dan sudah mempraktekkan bagaimana cara mengasihi dan menghormati dan berpegang teguh pada Tuhan. Tuhan mau kita selalu tinggal di dalamnya karena kita sudah percaya bahwa Ia adalah juru selamat kehidupan. Melalui keluarga Kristen kita diajarkan bagaimana kita melakukan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Tahukah kita bahwa dasar kebahagiaan keluarga dalam ajaran Kristen yakni sikap takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan berarti bukan takut nggak mau ketemu Tuhan ya, nggak mau kalau aku ngelakuin ini salah nggak ya, kalau aku ngelakuin ini. Sikap takut akan Tuhan itu lebih kepada bagaimana kita bersikap yang Tuhan mau. Contoh kasih, sederhananya ya, kasih, mengasihi, tadi juga menghormati. Takut akan Tuhan itu dengan hormat dan mengasihi sesama anggota keluarga saja sudah dasar utama. Ya, kita menerima pokok anggur tersebut. Bukanlah materi atau wujud nyata lainnya, karena hal tersebut sia-sia. Jadi kalau kita memandang keluarga bahagia itu dengan materi atau dengan apa yang sudah dimiliki selama ini, itu adalah hal yang sia-sia. Tapi kalau kita mau memiliki kebahagiaan dalam keluarga kita, saat kita sudah takut akan Tuhan, saat kita bisa menghormati sesama, saat kita melakukan syarat utama tadi bahwa kita ada bersama dengan ajaran Tuhan, percayalah bahwa hal tersebut yang kita lakukan tidak akan ada sia-sia. Ya. Mulai dari pekerjaan, pendidikan, bahkan sampai hal terkecil sekalipun, kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi prioritas dalam setiap hidup. Nah, ada ilustrasi seperti ini. Kita mau memprioritaskan Tuhan, jelas dalam setiap pekerjaan kita berdoa terlebih dahulu, kita bersama-sama sama keluarga juga saling mendoakan, anak mendoakan orang tua, kesehatan dan pekerjaan, dan orang tua juga mendoakan anak-anak dalam pendidikan, saling berkesinambungan, saling berhubungan. Tapi ada hal kecil yang menjadi bagaimana Tuhan menjadi prioritas utama. Contoh saat tadi saya bilang itu, membeli baju. Membeli baju itu Bapak Ibu keinginan apa kebutuhan?
Kalau Bu Sri gimana Bu, membeli batik? Kebutuhan. Benar Pak Taufik? Iya, kebutuhan karena apa? Dipakai setiap hari untuk ke kantor. Ya, kalau Priska membeli baju kebutuhan apa keinginan, Vian? Butuh. Butuh, karena jarang beli ya. Karena jarang beli. Ya, butuh. Kalau saya jarang beli baju. Hah? Paksaan. Paksaan. Tapi rata-rata dibeliin apa dibeli sendiri, Pris? Beliin nggak pernah Beliin, nggak pernah beli sendiri ya. Tapi milih sendiri ya. Karena kalau nggak milih sendiri nanti moodnya nggak mau dipakai malah ya. Jadi gitu. Kita melihat dari hal kecil saja, membeli baju. Saat kita membeli baju, aku butuh apa aku ingin ya. Mamanya gimana? Beli skincare? butuh. Saya bisa. Saya kalau skincare oke lah. Butuh karena apa? Mbak Maria masih single, masih harus perawatan. Ya, kali kita juga ya kak saya, Burus, Bu Sri, mungkin skincare-nya ya murah-murah ya. Nggak begitu banyak ya Bu. Tapi ya ada lah. Oh malah nggak pakai. Ya. Jadi hal kecil pun kita menjadi prioritas. Maksudnya apa prioritas dalam kita membeli baju, beli skincare? Itu melihat bahwa itu keinginan apa? Kebutuhan. Sama kalau Pak Bayu itu kalau sama saya tuh selalu ditegur kalau saya mau beli sesuatu. Ayo, butuh apa ingin? Saya pasti ada alasannya. Butuh kok karena kan ini gitu ya. Tapi seringkali juga ada keinginan dalam diri itu pengen ya seperti orang lain. Karena aku melihat orang lain itu bahagia memakai itu. Ya. Jadi kita pengen nih gitu. Karena keinginan. Tapi Tuhan mau apa? Kamu bisa memilih mana keinginanmu, mana yang benar-benar kamu butuhkan. Jadikanlah prioritas Tuhan itu dalam prioritas. Makanya kalau setiap kali kita mau membeli atau kita menentukan sesuatu itu, kita berhikmat terlebih dahulu. Hikmat itu apa? Saya kebiasaan Rahel gitu ya. Hanya bagaimana cara tahu kalau itu hikmat dari Tuhan? Jadi saya kasih trik ya Bapak Ibu. saya kasih trik. Saya sering kali menggunakan trik ini. Saat kalau saya membeli sesuatu itu, contoh lah saat kemarin mengiyakan mobil ini, itu saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan, saya minta hikmat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saya harus menentukan, saya membeli ini apa memang untuk kebutuhan atau keinginan saya pengen punya mobil. Terus berhikmat itu saat hati kecil Bapak Ibu Saudara sekalian itu mengatakan iya, itulah Roh Kudus bekerja di situ. Ya. Atau hati kecil Bapak itu, terus ada hati kecil tuh pasti sinkron dengan logika. Ya. Pasti ini tuh sinkron. Jadi kalau saat enggak, ya jangan dilakukan. Karena kita percaya saja bahwa hati kecil kita atau suara dalam hati kita yang merekam dalam otak kita itu bahwa itu Roh Kudus sedang bekerja, itu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi tidak masalah kita kan berdoa itu tidak harus tutup mata lipat tangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau beli baju, beli skincare, cukup diam, aku butuh apa ingin ya. Berhikmatlah di situ. Kalau aku ingin, tapi aku masih ada kayaknya masih bisa untuk bulan depan. Nah, dipikirkan ya sampai akhirnya memutuskan, oh iya, aku beli dari pengen 3, aku beli 1 aja karena ini yang udah mau habis. Jadi butuh. Nah, itu berhikmat. Endingnya apa? Dapat kebahagiaan apa? Uangnya masih cukup untuk beli untuk yang lain, nggak beli yang lain ya, untuk yang lain. Contoh beli makan, beli kehidupan yang sehari-hari. Ya, jadi hikmat itu atau menentukan keinginan atau kebutuhan itu amat penting dari hal yang terkecil. Ya, kayak Mbah juga pasti kalau mau ke ladang berhikmat dulu. Saya badannya kuat apa enggak? Ya Mbah ya. Kalau nggak mikir nggak ini. Nanti kalau saya jatuh gimana? Pasti pikir itu ya Mbak. Nah, itu pun ada hikmatnya. Jadi hal-hal kecil pun Tuhan mau menjadikan Tuhan itu prioritas kita. Kita harus menjadikan Tuhan itu prioritas kita. Ya, hal kecil menentukan kita langkah ke depan. Walaupun simpel, walaupun kayak itu kan biasa ya Mbak, ke ladang. Biasa ya kita beli skincare, beli baju, itu hal-hal biasa. Tapi saat kita mau melangkah hal yang kecil itu harus dengan hikmat. Ya, jangan
tadi lihat sepeda, pengen deh sepeda. Tadi saya mau ituin, tapi abis ini ya, abis saya khotbah baru saya ini. Ayo, kebutuhan apa keinginan? Tuh. Itu kebutuhan yang ada alasannya ya. Saya udah bilang tadi sama Pak Bayu, oh boleh, saya ikhlas, motornya aja nih pretelin, jadikan sepeda, ya kan? Silahkan monggo, saya bilang gitu. Nah, jadi ada prioritas dalam kehidupan kita, dan Tuhan kan satu-satunya prioritas dalam kehidupan kita, ya. Nah, hal yang kedua, tadi kan kita bertumbuh, keluarga yang bertumbuh. Syarat utamanya adalah ikut ajaran Yesus. Ikut ajarannya dengan apa? Dengan saling menghormati antara satu dengan yang lain dan takut akan Tuhan. Nah, terus mewujudkan agar pokok anggur itu ada dalam diri kita, yakni dengan cara Tuhan menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang kedua, bagaimana ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah? Bapak Ibu tahu proses pertumbuhan pohon apa aja? Prosesnya apa? Bukan ya cangkul. Ya oke, nyangkul, masukin biji. Udah di tanah lah, tuh biji-bijinya udah di tanah. Masukin pupuk dulu. Oke, masukin pupuk dulu. Kasih logam, baru Kasih logam. Itu tuh. Ayo. Cambaran. Hah? Cambar. Tunas. Ayo, pertumbuhan pohon. Nah, nih IPA-nya anak SMA. Ini baru lulusnya baru ini loh, baru masih seger tahun. Oh iya. aku jurusan IPS. Aku juga IPS, Mama IPS. IPA dulu. Oh, IPA. Nah, cara pertumbuhan pohon Biji. simpel sih, ada 3. Akar dulu. Akar, Terus tumbuh ke atas. tumbuh, dan Buah. berbuah. Ya, benar, ada 3. Simpel saja. Berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, nah, pertumbuhan pohon. Sampai pupuk, sampai mencangkul. Oke lah, itu proses si biji dimasukin ya. Tapi setelah itu ada hal yang besar, dari kelihatan itu pohon dia, bahwa dia itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Baru kita tahu, oh itu pohon, oh itu pohon yang menghasilkan buah. Nah, Prosesnya lama. iya betul Mbak. Sama dengan kita proses hidup, mau jadi PN kayak Mbak, kerja di PN sama kayak Mbak Maria, prosesnya lama. Kuliah dulu 4 tahun. Udah kuliah. TK dulu. Oh ya, oke. Itu kejauhan Bu, itu kejauhan dari TK. Kalau TK, SD, SMP, SMA ya merasakan semua hampir sama. Terus kalau yang terkhusus, kalau Mbak Maria berarti kan sekolah hukum dulu 4 tahun. Terus tes dulu itu juga pakai tesnya ratusan ribu orang sama-sama. Terus berdoanya sungguh-sungguh, ya toh. Terus menunggunya belum. Terus masuk kerja juga belum langsung CPNS dulu, setahun dulu nunggu. Jadi prosesnya lama, sama kayak tumbuhan. Ya apalagi katanya pohon durian ya, lamanya minta ampun ya. Tapi kalau saat dia berbuah Mbak, pantas harganya mahal kan. Pantas durian itu harganya mahal ya, berbuahnya aja lama, prosesnya lama. Makanya kita mau jadi mahal itu juga prosesnya lama. Kita mahalnya kita dalam arti kita punya kualitas hidup yang lebih baik, kualitas hidup yang berharga. Itu ada proses yang mahal. Tadi kalau ada mau keluarga bahagia, ada hasil itu ada proses itu ada yang dilakukan. Ya. Menyambung dengan hal yang kedua, ciri-ciri dari pertumbuhan itu ada, yang pertama itu adalah berakar. Ya. Bertumbuh kepada keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenai Dia. Ia lebih mengasihi dan menaati. Nah, hal yang pertama, keluarga yang berkenan kepada Allah yakni itu berakar di ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelum kita mendambakan buah pohon yang besar, harusnya kita punya akar yang kuat. Gak mungkin pohon buah durian lah tadi ya. Buah durian itu akarnya paling cuma 1, 2, 3. Ya, gak mungkin. Dia pasti punya akar yang
banyak mencengkram tanah supaya dia itu kuat untuk menopang buah nanti yang banyak. Ya, saya yakin kalau pohon mangga atau pohon rambutan ditebang di gereja itu malah akarnya sampai berambat ke sumur kali. Saya yakin itu karena itu udah lama dan kuat sekali, pasti akarnya pun banyak dan kokoh. Ya. Berakar menunjuk pada pohon dan tanaman yang lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman. Sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, yang merupakan sumber kehidupan. Keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga dan memimpin kehidupan keluarga. Jadi kita sudah terima pokok anggur, ya kita tanam dalam kehidupan kita. Kita biarkan dia mengakar, ya mengakar itu merajai seluruh kehidupan kita, merajai seluruh anggota badan. Simpelnya dia sudah tanam di diri kita, dia mengakar. Jadi kita melalui kaki kita, tangan kita, mulut, lidah, kita mengucapkan apa yang baik di hadapan Allah. Ya, tangan ini enggak sekali untuk memukul, ya. Mulut apalagi paling bahaya. Ya. Saat kita ngomong, elekmen gitu ya. Ngomonglah ke Fian, elekmen. Walaupun cuma kata-kata seperti itu ya, itu pasti maksudnya apa nih Burah yang ngomong-ngomong elek ke aku salah apa masih gitu. Banyak udah sugesti. Ya lebih jahat. Apalagi kalau sama ditambah Fian elekmen sambil nepak gitu ya, sambil nepuk, wah dua double ya. Makanya kita saat kita sudah menerima pokok anggur itu, kita sudah mau menanamkan dalam hati dia berakar, kita harus hati-hati. Karena sekali kita melakukan hal yang tidak berkenan ke hadapan Allah, efeknya itu panjang. Ya, tidak akan berakar dengan baik, tidak akan menjadikan pohon dengan baik. Dengan demikian keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpa. Keluarga yang berakar dalam Kristus juga berarti menjadi firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga dan menyampaikan pengalaman dan kesaksian iman anggota keluarga. Contoh dalam kehidupan sehari adalah pengalaman kehidupan rohani salah satu anggota keluarga diceritakan kepada anggota yang lain. Sama kayak halnya kita melakukan gundu-gundu rasa ya. Kita anggota keluarga Allah di Gereja Baptis Rahmani. Kita saling mengasihi, saling menghormati, kita mau bersama-sama berakar, kita mau punya pokok anggur yang benar di hadapan Allah, kita sama-sama menguatkan. Rizka sama Fian waktu itu belum masih jauh ya, tapi sering diomongin kok di gundu-gundu rasa. Cerita, kami suka nanya, gimana kabarnya Fian, kabarnya Priska. Walaupun jauh, tapi kami mau terus memantau, mengetahui apa yang menjadi keluh kesah. Kita doakan bersama-sama, ya. Apalagi yang bertemu secara langsung, ya. Kita pasti sering kali mendengar, sering kali bertukar cerita, saling menguatkan, ya. Itu kalau kita mau berakar, kita juga harus bertemu dengan orang-orang yang bisa juga berakar bersama, ya. Kita mau bertumbuh bersama. Yang kedua tadi, setelah berakar terus ada bertumbuh. Di ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, tinggal di dalam aku. Saat kita sudah menerima pokok anggur, kita sudah berusaha mengakarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, kita siap untuk ditumbuhkan sama Tuhan, diberikan kehidupan yang lebih kuat, lebih banyak lagi, ya. Saat tadi contohnya Mbak Mari lagi lah ya, 4 tahun kuliah, masuk PN, belum jadi PNS, langsung ke CPNS dulu. Dia di Mbak Maria itu sudah berakar. Oke, aku mau saya sudah menemukan apa yang menjadi passionku di sini. Nah, dia mau bertumbuh dengan apa? Bertahan dengan segala cobaan di PN itu ya.
godaan tetap memegang Kristus dalam setiap kehidupannya. Ya. Misal juga kayak saya dengan Pak Bayu, walaupun kehidupan kita kehidupan rohaniawan lah kata istilahnya Maya, tapi seringkali juga godaan atau hawa-hawa yang menjerumuskan itu seringkali datang. Contoh dalam arti kayak mau lebih khusyuk tapi situasi tidak memungkinkan. Terus tadi kejenuhan akan di rumah saja. Terus itu juga menjadi godaan ya, yang membuat kita tuh tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, pohon atau tanaman yang dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proses pertumbuhan ini diantaranya ada 3. Keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Apa maksudnya? Keluarga harus kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak kebudayaan. Contoh, pada hari Minggu, Bapak Ibu berani tidak mengatakan tidak. Namanya kalau dulu di perumahan itu, papa saya itu tidak pernah ikut kerja bakti. Karena kerja baktinya itu selalu di hari Minggu. Ya. Tapi saya bersyukur punya papa yang saya bisa meneladani bahwa memprioritaskan ibadah dulu, baru kita melakukan kegiatan yang lain. Kita mengutamakan Tuhan dulu dalam setiap kehidupan kita. Tapi walaupun sebenarnya pas pulang juga udah pada selesai, udah pada nggak ada. Sebenarnya saya pernah ngeledekin, emang maunya papa aja nggak ikutan kerja bakti, ya kan? Sosokan mau ke gereja, ya gunyoyan anak-anak ya. Tapi maksudnya saya semakin besar semakin tahu, oh iya, dan semakin terbiasa. Hal-hal yang positif, hal-hal yang Tuhan mau seperti itu jadi terbiasa dengan kita, itu dengan sendirinya kita terbawa, sudah kuat, kita sudah punya akar yang baik, kita sudah kuat dan sudah terbiasa, kita bertumbuh. Jadi ngerti, oh iya hari Minggu itu rasanya kalau nggak ibadah ya Omah juga seperti itu ya, kalau nggak ibadah rasanya ada yang kurang gitu ya. Walaupun ibadah misalnya yang contoh kita yang sakit di rumah sakit, dia ibadah ke gereja kan sulit ya. Tapi corona seperti ini juga ya, ibadah ke gereja tuh sulit. Nah, jadi ada yang kurang, tapi biarlah itu terus bertumbuh. Nah, pertumbuhan itu yang Tuhan mau dalam setiap keluarga itu tadi mengutamakan yang lebih dulu. Terus keluarga selalu menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya memuji, menyembah Tuhan ya. Kita nyanyi-nyanyi, kita menyembah ya, dengan sendiri, tidak harus berkelompok ataupun antar kelompok ya, is okay, nggak apa-apa. Karena pokok anggur dan akar dari setiap kehidupan kita kepada Yesus itu pribadi kita juga ya. Bersyukur kalau keluarga itu punya waktu untuk memuji memuliakan Tuhan. Tapi kalau tidak ada, biarlah pribadi kita masing-masing ya. Nah, dengan perkataan kita pun kita juga bisa menunjukkan keluarga yang kita dibesarkan dari keluarga Kristus yang baik. Contoh saat kita mendapat berkat, Bapak Ibu. Sekarang anak-anak sekarang itu saya di sekolah itu sering kali alhamdulillah ya. Saya langsung, kamu tuh kalau dapat berkat, dapat nilai bagus, langsung apa yang kamu ngomongkan, puji, syukur, puji Tuhan. Cukup itu saja. Sama halnya alhamdulillah juga sebenarnya juga dia itu bahasa Arab ya, itu juga satu ucapan syukur, tapi kita mengenal dengan pakai bahasa Indonesia, yaitu puji Tuhan ya. Bahasa Inggris banyak, praise the Lord ya, bahasa yang lain juga banyak, tapi kita ya apa salahnya ya, hal simple saja kita menyatakan Kristus dalam saat kita ngomong, puji Tuhan, saya tadi dapat nilai bagus. Kita bisa tahu, berarti kehidupan anak ini dalam keluarganya itu berbahagia, baik. Dia diajarkan cara bertutur kata yang baik dengan memuliakan Allah, dengan hal apapun itu. Nah, terus keluarga yang menopang kehidupan rohani masing-masing. Contoh, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, udah berdoa belum hari ini? Ya, udah baca firman belum hari ini ya.
seringkali saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, dari akar bertumbuh dan berbuah, ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, kita menerima materai, kita menerima cap bahwa kita adalah murid-murid Allah saat kita sudah berbuah. Ya, saat kita sudah ngomong menyatakan Kristus dalam setiap kehidupan kita, orang lain tuh tahu, oh dia orang Kristen. Dari situ dia dilihat pertumbuhan kita menghasilkan buah yang baik nggak? Apa buahnya belum begitu matang tapi sudah hampir, ya, orang yang menilai kita, orang lain. Nah, terlebih Yesus yang sudah ada dalam pokok anggur itu, yang sudah ada dalam diri kita. Ya. Buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi saksi bagi sesama dan bagi orang-orang di seluruh dunia. Saat kita menyatakan Kristus, saat kita melakukan contoh-contoh yang tadi saya ungkapkan, orang akan melihat, oh iya, keluarga dari satu sosok ini berarti dia dididik dari keluarga yang baik. Kalau didikan orang baik itu sama dengan bahagia. Ya, orang baik itu kehidupan yang baik itu tidak mungkin dapat kehidupan yang terpuruk terus, nggak mungkin. Ada hal baik, hasilnya pun kebahagiaan. Jadi hal-hal yang baik yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga pasti sudah tercermin, langsung dinilai, oh dia tuh orang yang bahagia. Walaupun orang nggak punya misal, ataupun orang yang pas-pasan. Tapi kalau kehidupannya sudah menunjukkan Kristus, sudah diubahkan, sudah berakar, sudah bertumbuh dan berbuah akan bersama dengan Yesus, kelihatan tampak kasat mata pun, oh iya dia keluarga yang bahagia, oh dia anak yang berbahagia, oh dia orang tua yang berbahagia. Bangga orang tua punya anak yang baik, ya. Anak juga bangga punya orang tua yang bisa diteladani. Pasti Vian sama Priska bangga punya ibu sama bapak, ya. Jadi saya sekarang nanti ungkapan, nanti lah pas wisuda ya. Iya. Terus Theo juga bersyukur, ya, bangga punya orang tua yang mendidiknya dia dari kecil sampai sekarang masih tetap terus berpegang teguh pada Tuhan, ya, tidak meninggalkan Tuhan sama sekali. Mbah melihat anak-anak Mbah, ya, sekarang semua berbahagia dengan keluarga masing-masing, terus bertumbuh dalam tangan Tuhan. Saya melihat Mbah juga, oh Mbah bahagia nih, walaupun misalnya ada tidak kebahagiaan yang mungkin kita tahu tapi tertutupi, ya Mbah, dari kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan banyak, ya. Saya juga melihat Mbak Maria, oh bahagia ya Mbak, walaupun jauh dari keluarga. Saya tapi yakin keluarga Mbak Maria pun sehat-sehat, baik-baik di sana, karena saya melihat pribadi Mbak Maria yang kuat, yang soleh, enggak ya, kuat, yang taat, ya, berbakti. Sangat berbahagia karena Mbak Maria di sini. Papai bahagia? Ya, bahagia. Bahagia sekali ya, yang menikah saya. Ya, gitu. Ya, jadi kita terus belajar bagaimana pokok anggur itu harus ada dalam diri kita supaya dia berakar, bertumbuh dan berbuah dengan contoh-contoh yang sudah harus dilakukan Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya saya tuh ada pemenggalan kata tuh apa ya? Kayak ada kata-kata terus ada artinya. Ini ada growth itu tumbuh, ya, bertumbuh. GROWTH, ya. Ini pakai bahasa Inggris, ya. Maaf ya kalau bahasa Inggris saya juga agak melenceng-melenceng. G-nya itu adalah go to God in daily prayer. Artinya menghadap atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. Apakah sudah dilakukan Bapak Ibu? Sudah. Walaupun hanya sebatas doa makan. Tapi sudah dilakukan, itu sudah hal yang bagus, ya. Terus kembangkan, ya. Kita harus menghadap dan berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. R-nya itu read God's word every day. Berarti membaca firman Tuhan setiap hari. Walaupun hanya satu pasal, satu ayat dalam quotes di Instagram, ya. Itu tidak apa-apa, ya. Itu sesuatu hal yang sudah lebih baik daripada tidak sama sekali, ya.
Terus O-nya, obey God moment by moment, menaati Allah setiap saat. W-nya, witness for Christ by our life and word, memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita. Yang tadi saya udah utarakan ya, kita dari perkataan, dari sikap kita harus kita menyatakan Kristus dalam setiap kehidupan kita. T-nya, trust God every detail of our life, mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, yang H, Holy Spirit, allow Him to control and empower our daily life and witness, membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memberdayakan kehidupan kita serta kesaksian kita sehari-hari. Nanti saya akan sharekan ini biar ini menjadi plot ya dalam setiap kehidupan kita, bisa Bapak Ibu lihat tiap hari. Kita harus grow, kita harus bertumbuh bersama ya, kita harus berdoa, kita harus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Apalagi lewat perkataan kita harus bersama-sama mewujudkan bahwa kita adalah keluarga yang berbahagia bersama dengan Yesus ya. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Kita sudah punya pokok anggur yang benar, kita sudah berakar, kita sudah bertumbuh dan berbuah. Tiba saatnya kita harus terus memancarkan pertumbuhan itu lewat arti-arti yang sudah saya berikan ya. Itu saja firman Tuhan yang boleh saya utarakan, yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kiranya dapat memberkati dan biarlah mulai menjadi pembelajaran yang berharga dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar, kami sudah mendengar apa yang Tuhan mau. Biarlah kami terus bertumbuh dalam Tuhan, agar kami memperoleh keluarga yang bahagia. Kami mau bersama-sama menjadikan Tuhan adalah pokok kami. Biarlah Tuhan menjadi prioritas kami, dan boleh kami bersama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah Bapa dalam setiap kehidupan keluarga kami. Dan jagailah kami dalam setiap perbuatan, perkataan, dan tindak laku kami setiap harinya, agar kami memancarkan selalu kebesaran dan kuasa Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan seluruh dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Amin.